Kemudian batu perjalanannya. Jadi aku jalan ni lah membuat celana blue jean. Ya. Aku Ya. itu ada merek Coca-Cola, terus Esprit. Ya. Tapi yang laku tetap aja Levi's. Ya. Kita ikut jadi anak samangnya dulu, makanya kayak karung dari kapal. Iya. 2 kali kita jatuh di Lawi. Wah. Tapi di Kuantan tu awak lebih berenang. Wah. Sini petang hari tu berenang kita mah. Tabib po. Salam Marake Raso. Salam sa iyo sekato. Kanal Ranah Rantau. Media Kaba Jo Ota. Jo silaturahmi warga Lampung Minang. Jo Ambo. Adam Sikumbang. Amai Derajo. Saksikan di semua platform nan ado di bawah nangko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Salam sayo sakato, salam Marake Rasul, salam sayo sakato. Dan sana di mana saja berada, alhamdulillah pada hari kini yang luar biasa bagi Ambo hari Selasa, ya tanggal 22 ya dah. 22 April 2025. Di vlog hari kini ko Ambo kedatangan tamu istimewa yang luar biasa bagi Ambo. Dan bagi Ambo adalah guru Ambo ya, bukan hanya sebagai kakak ya, tapi lebih daripada itu. Dan alhamdulillah hadir tengah-tengah Ambo kini kuah. Yo dah Herman Melano. Ya dah, selamat sore. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya oke ya. Bagaimana dah? Kabar baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Di Jakarta? Di Jakarta do, di Kuala Lumpur do, di Australia juga do. Oh si apa masih Nina. Di Australia. Ya. Jadi seluruhnya kini di luar negeri. Di Jakarta si Robi. Cuman Robi dengan Katie yang di Jakarta. Jakarta ya, alhamdulillah luar biasa. Dulu masih kene-kene ya, kenapa Ambo figur sosok da Herman hadir di tengah-tengah Marake Raso official sebagai media silaturahmi warga Lampung Minang dan cukup membuat dan menginspirasi ya orang awak dan ada di Lampung dan mungkin nasional. Karena apa, beliau juga termasuk orang yang berkiprah di Kebun Minang, di IKM ya, di pusat dan segala macam. Dan lebih dalam nanti kita akan mengungkap ya, akan kita tanyakan sosok figur dari daerah Melano kom. Baik, kita mulai saja pertanyaan pertama. Ya. Ambo ingin tahu dari ketek udah Herman kok layi di mana sana ada? Nak sana nama langkok siapa? Nama langkok Herman Melano. Herman Melano. Memang Melano tu malah laki dari ketek. Ayo laki. Laki dari ketek ya. Suku apa dah? Suku Piliang. Piliang, masya Allah ya. Kampung? Kampung Labuh Perambahan, Kabupaten Tanah Datar. Labuh Perambahan Tanah Datar ya, Kabupaten Tanah Datar ya. Berantau udah. Ibu melayan di mana tuh? Di kampung atau di mana? Di Taluk Kuantan, Indragiri Hulu. Indragiri Hulu tuh Riau tuh? Iya, Riau itu. Oh, bukan di kampung lagi ya? Bukan. Oh, apa itu? Nah, barangkali merantau ke Sinan waktu tahun 50-an. Iya. Iya deh. Ya. Jadi di Ranggai itu dari kampung langsung ke Indragiri Hulu. Langsung ke Indragiri Hulu, ke Taluk Kuantan. Banyak orang was itu mah. Banyak orang. Jadi di Indragiri Hulu itu tahun baru itu udah lah itu. Tahun sampai 8. Ya. Oh, 3 tahun setelah merdeka. Iya. Jadi memang pencarian penghidupan orang Gaya di Teluk Kuantan. Iya, di Teluk Kuantan. Nah, itu bara lama udah di situ. Di Teluk Kuantan tuh, kamu kan lagi tahun 1950-an. Oh. Sampai umur 7 tahun di Teluk Kuantan, saya tuh pindah ke Rengat. Pulang li. Ya. Udah lagi tahun 50. Ya.
Bukan sampai 8 bukan. Bukan, sampai 8 orang gaek. Orang gaek ke Teluk Kuantan, Iya. merantau. 2 tahun kemudian, Ya. tapacah lah ya guys. Ya. Dari dunia gitu. Alhamdulillah lahirlah si jabang bayi yang namanya Herma Melano itu Iya. tahun 50. 50. Dan lainnya tidak di kampung. Nah, Lainnya di rantau ya di Teluk Kuantan. Masya Allah. Nah jadi di Teluk Kuantan itu 7 tahun lamanya. Sampai umur 7 tahun udah. pindah ke Rengat sampai tahun 65. Dari Ulu ke Rengat. Ya. Mbak aku pindah. Nah, itu orang gaek. Ya, kita pindah ke Rengat. Ya, Wak sebagai anak ngikut lah. Orang gaek peradoannya apa dah? Menggaleh tuh? Manggale mudo. Apa tuh? Ya. Iya. Lado. Oh, Nah, kadang-kadang kali buah-buahan. dari kampung tuh? Enggak, kalau buah-buahan kau dari di Rengat itu. Iya. Ada kebun-kebun masyarakat setempat itu kita borong membeli Itu di rumah apa di kios atau Di apa? Di pasar. di pasar. Oh iya dia di pasar Rengat tuh. Iya. Iya. Nah dari Rengat dah. Ah, Dari Rengat itu iya. tentu udah lah tumbuh ya umur 7 tahun sampai umur berapa deh? Sampai umur 5 balik. 5 balik SMP lah ya. Ya. Sekolah di Rengat itu. Iya. Sekolah di Rengat. Ah, Iko memang udah uni, ambo ingin lebih dalam ya barangkali sama Jawa udah Juni ya. Ingin tahu kan, awak tahunya Herma Melano saja ya. Tapi kita kubak kulii kok ya. Ya, sosok beliau. Jadi dari SMP di Rengat itu Iya. sekolah ada ya. sekolah. Waktu SMP tahun itu lah cogaan dah SMP dah. Ada juga ya. Coga lah SMP lah ya. Orang dulu tuh sekolah enggak ada ya. Iya, Tapi udah sekolah tuh sekolah. di SMP Rengat itu. Ah, Oh, sampai tamat. iya. Oh gitu. Tapi punya ijazahnya tuh ya. Ada. Ada ya. Ah. Nah, jadi SMP Iya. kemudian Boy ingin tahu pula bahas setelah SMP itu. Saya ke SMA. Ya. Itu sebabnya no membantu orang gaek manggaleh di pasar. Sangat wajar. Ya, dan Ambo langsung terjun ke pasar untuk membantu orang gaek. Nah, sekalian juga manggaleh baraja gitu. Yes. Jadi sesungguhnya orang tamat SD zaman ya. Udah tamat SMP. Tapi pemikirannya bahas supaya zaman itu membantu orang tua. Udah nan tongga ada ya. Tongga, Ya. Tongga Bebeliang ya. si Upiak, si Buyong dia udah. Ya. Nak kepada dia lah ya. Nak kakak lah pada dia ya. Ya luar biasa. Ya. Jadi dia kepedulian dia sayang karang gaek. Ya. Udah ndak melanjutkan sekolah, kemudian membantu orang gaek. Ya. Itu galeh itu tadi galeh mudo. Gale Mudo. Boy ingin tahu dah. Ya. Rentang waktu sampai udah sekolah itu, kan biasanya ada cerita-cerita awak yang berkesan ya. Ya. Bauru-uru sama gadang. Ya. Bauru-uru sama gadang tuh ya ketik-ketik, ya kan? Apa yang terkesan udah nan menjadi terkenang udah sampai udah umur balik tuh. Dan paling terkesan ya. Mm-mm. Ambo tidak punya kawan buru-buru. Itu terkesan itu. Iya. Fokus ke ekonomi. Orang gaek. Ba'a Cipiti. Nah tuh, dosana ya. Fokus ke ekonomi. Sayang karang gaek itu. Deh. Jadi fokus cari piti, membantu orang gaek. Nggak sempat buru-buru. Nggak. Masya Allah. Yang pakaian anak-anak ketika itu ya. Aduh, banyak. Iya. Yang Tapi udah sangat-sangat peduli ke gaek ya. Jadi Ambo sangat peduli ke orang gaek. Nah, setelah itu bergaul kateh gitu ya. Tidak sesama besar. Tidak sama Ambo besar. bergaul dengan orang-orang yang jauh Lebih tua. lebih tua. Nah, di situ Ambo semacam kuliah. Iya. Bukan baru kan ya baca Iya. Nggak dong. Nggak ada tadi ya. Tapi saya mau sekali apa namanya waktu kita itu kan kadang-kadang dia mentigo langit perangnya. Ada nggak ada? Aduh. Coba cerita. Ada ceritanya. Kalau yang mau kasih mantiko langit itu, awak lah masuk dunia usaha. Contoh ya. Iya. Galeh durian kau busuk. Yes. Enak busuk, tentu tak laku. Dibuat asam durian. Iya. Bah kabare timbangannya dia pisang. Warnanya kan Dia sama. itulah. Tapi uniknya, Ya. Iko de mantiko langitnya masih dalam konteks bisnis ya. Iya. La teraja deh. La guru di sana. Ya. Luar biasa. Jadi Ada cik lain. Banyak orang menggale bare. Tapi kira ini memakai kantong tuh dari kantong semen.
yang bekas. Ya. Nah, ambo pailah ke orang-orang membangun, dia gue kantong dijual ke tukang bare. Nah, baat timbangannya ke bare, aja sagunya yang banyak. Waktu biasa jual. Ini bukan apa akal? Ya penilai dia batimbang mah ya. Ya jual batimbang. Iya. Tapi kan timbangku kan bare. Iya. Kalau karya beko degian kurang tuh rusak. Jadi nantilah dulu ya. Itu mungkin barangkali dia baraja orang kaya. Dia bau uru orang tua tu ya. Oke. Jadi itu di sana ya. Nah, jadi setelah udah kalau anggap itu meningkat remaja ya. Iya. Lalu kamu udah setelah itu? Masa remaja ambo satu-satunya semacam olahraga ya, hanya badminton. Yo, yang lain enggak, itu fokus ambo ke pasar. Jadi ambo tahu orang gae ambo itu manggaleh baujan bapane. Terngiang dia udah kini itu. Sampai. Jadi pengabdian apa? Bakti orang gae udah tuh dia udah menjadi contoh. Iya. Dan berjibaku ya. Iya. Dan udah menyaksikan itu. Sehari-hari. Iya. Jadi ambo dua generasi. Yes. Manggaleh kaki limo. Yeah. Mulai dari orang gae. Ambo manggaleh orang gae pulau. Nah, tekad ambo. Generasi ketiga ambo harus maju. Apapun. Iko di sana awak akan masuk ke ranah kiprah ya. Kalau dari dulu tagaknya kok Joda Herman. Jadi kita sama-sama ingin tekad semangat ya, ghirah yang beliau punya karena memberi contoh karena sudah ke orang tua yang sangat luar biasa. Break dulu, kita sama dengarkan cuplikan lagu yang berikut. Oke? Mari kita langsung. Salam saya sekato. Marakek Razo Podcast. Baik, udah uni sahabat Marakek Razo di mana saja berada. Kita sambung kembali ya. Ya masih lebih dalam awak Jo Daherman Malano ya. Daherman Malano kok beliau kiprahnya sangat luar biasa, termasuk orang yang mendampingi beliau baik dari organisasi maupun dari sisi dunia usaha. Nah, ambo lebih menekankan kiprah ya. Pengabdian beliau untuk barangkali lebih kepada pengabdian sosial beliau di tengah-tengah orang awak. Ambo tahu banyak ya berorganisasi ya. Bukan hanya di KBSB, tapi secara nasional udah termasuk orang pengurus di Gebuminang Pusat. Kemudian di IKM pun seperti itu ya. Dan dari sisi itu jauh sebelumnya di Jakarta udah lebih kiprah. Ambo ingin tanya. Udah sampai ke Jakarta atau di mana dulu awalnya sampai kiprah lebih jauh itu? Tahun 1968. Ya. Ambo manggaleh kain ke musim cangkeh di Labuan Maringgai, Jo Kalianda. Dari Rengat? Ya, dari Kampung baru ke Lampung. Ya, itu umurnya 5 balai 7 balai tadi itu ya. Ya. Nah, dari Rengat ke Kampung dulu. Ya. Tambara Kampung Tengah udah nak? Kampung tahun 67. 67. Kemudian berangkat ke Lampung tahun 68. 16 tahun kemudian. Ya. Masih Tengah ada ya? Masih. Itu di Labuan Maringgai itu kini Lampung Timur ya? Ya. Nah, itu udah ikut orang atau surang? Pertama ikut orang 2 minggu. Saya tuh surang. Nah, dari kampung aku kan nyoba orang. Enggak, dari kampung ambo ke Jakarta dulu. Ya. Nah, Jakarta ke Lampung surang. Gitu. Bagus minat ke Lampung? Kan ada pameo di kampung. Kalau ingin dapat titip baik ke Lampung waktu musim cangkeh dan mungkin musim lada hitam. Iya. Nah, bawa moncong-moncong lah kemari, tiba di Lampung, alun ada musim. Masih 3 bulan lagi. Tiba Lampung di mana? Di Kaliawi ya, Bang. Kaliawi. Di Tampe Etek. Iya. Ada yang dituju? Ada. Ada. Ya. Nah, itu setelah mau jalan-jalan ke pasang, PTAB, itu harus mengalih. Yes. Nah, terus? Si Buyong jakete lucu gadang jantan juga. Tapi dia lalu ke Melintang patah ya. Itu moto ambo dari. Iya. Tadi? Ya. Jadi ambo menggali sabun cap kapak. Galenya bago, gale bajo-jojo atau di kaki limo. Kaki limo. Yo, kambang lapi.
waktu itu Rp3.25 kalau enggak. Nak bakal malapi atau bakadai? Enggak, tapi ada peti-peti sama. Peti-peti. Ah, terus? Ya. Nah, dari situ tindak laku itu Boleh mau tanya aja. Ya. Sampai di mana tuh? di Jalan Bengkulu. Jalan Bengkulu ini pasar tu lah, pasar tengah tu ya. Tengah. Teh. Ya. Tindak laku itu dong. Ambo cuba pulo manggale ikan asin. Yes. Ke Berhen. Induk sama ngambo. Ayahnya Pak. Oh Di ya. masa bawah. Oh ya. Nah dari situ ambo baru ke musim. Orang awak induk samang ya, ikan Bali, belanak Bali, ikan panjang, Bali laju ya. Jadi itu ya dia. Nah, jadi tetap di sana ya. Dan nama prinsip laki-laki Minang itu punya induk samang tuh, ya, untuk menjadi tampatan, itu dia ya. Kemudian sampai ke Labuan Meringgau, baca itunya. Setelah menggali ikan asin ko maju, ambo cari, ya ambo selalu berpikiran ke depan ya. Ya. Kalau yang kita galih ko hanya aku kok galih ikut kayo, dan ambo berpikir, nah nggak mungkin ambo nggak kayo menggali ikan asin. Nah ambo coba pulo menggali kain. Nah minta orang dulu di Labuan Meringgau. Nah baju jola istilah orang awak tuh jadi untung 3 bulan. 3 bulan menggalih kain ke Labuan Meringgau. Apa rasanya sudah itu? Waktu itu ya, aku pengen tahu ya, cari pengalaman. Cuy, kok menggalih ikan musim. Sampai-sampai galih awak tuh nyago jo kaki induk tuh. Ini si suluhnya pigasai. Ya maklum ya. Maklum. Tapi karena kondisi kita harus ikut. Iya betul. Nah, itu ya. Setelah itu ambo ndak lama di sini loh. Nah itu ambo berangkat ke Jakarta. Gitu. Jadi dia ingin merubah nasib. Dia lah ada perhitungan kalau cuiko setari gua. Anda berasa kain buruk deh. Enggak berasa kain buruk dari ikut. Jadi apapun profesi awak waktu itu kita harus tahu masa depannya apa. Enggak berkutir itu dari muda sampai kayak enggak. Akhirnya merantau ke Jakarta. Nah yang uniknya kan udah kan nantongga. Ya orang gaya enggak camer ya. Orang gaya dalam perjalanan udah itu enggak camer. Oh enggak. Ya kalau orang gaya kudu sih tapi kalau orang gaya ambo ya uang harus merantau. Iya, laki-laki Minang. Ya insyaallah. Nah udah kita Jakarta dah. Ke Jakarta lah gua. Kiprah udah Jakarta, cerita udah. Di Jakarta pertama tetap dulu menggali kaki limo. Di Jatinegara. Sama akhir tahun 68. Akhir tahun 69 lah itu ya. Ambo nanya ada kawan membawa. Ayo kita balayi ya. Kama ke Irian Barat. Oh, itu tantangan kok. Orang awak tuh orang awak. Jadi mengalih ya? Ya mengalih. Nyala belok juga ke sini. Iya belok ya. Nah, jadi waktu itu masih namanya Irian Barat. Kuala. Oke, kita ikut. Ambo ikut jadi anak samangnya dulu, makanya kayak karung dari kapal. 2 kali kita jatuh di Lawi. Tapi di Kuantan tuh awak lebih beranang. Ini petang hari itu beranang gitu mah. Pantang jago ya. Nah jadi di atas kapal itu banyak pengalaman yang membuat mental waktu kue kehidupan di atas kapal itu kare ganas dan tidak masuk di akal dan gitu. Salah satu contohnya berlabuh kapal di Ambon. Anda awak menggalih minta ikut tukang palak lah kan. Nah ambo tidak mau. Oh jadi tukang palak tuh di zaman dulu lah tuh. Tapi kalau lah banyak, nah itu ambo kecil kan sama ambo tuti gali sebentar lu kemana yang ke Basaka sebentar. Oh iya zamannya ya. Zamannya. Ambo buka orang tuh. Gitu. Datangnya mengeroyok kan. Ambo dari kapal. Awal suka tidak suka awak lalui. Harus lalui. Iya. Awak panik cari piti. Kita minta piti lama-lama. Tidak bisa. Tapi kalau nyat makan, ikhlas kita semua. Tapi secara udah nyaman-nyaman yo pola bantu itu. Situasi bantu itu. Sebetulnya sih tidak nyaman ya. Tapi tiada pilihan. Tiap bulan baca kak. Laki-laki dari dia. Laki-laki. Oke. Cuma di kampung mungkin ada berada silet je ya. Itu enak loh, mana kan itu. Tapi ya. Kamu punya nyali. Iya. Orang gae
Awak laki-laki. Ya. Kalau awak tidak salah, mati pun boleh. Siap. Ya. Itu ambo kasihan. Itu tengah ya untuk generasi muda tu ya. Bapantang ya, basuri belakang ya. Oke, sudah tu sampai ke Kalimantan, apa ke Papua, apa ke Irian Barat? 5 tahun puluh di kapal tu. 5 tahun. Ya. Jadi mulai dari Surabaya, Ujung Pandang, Toli-Toli, Manado, Ternate, masuk daerah Irian itu Sorong. Sorong, Manatori, Biak, Jayapura. Nah, setelah itu kapal. Tarik kapal Pak Kaimana sampai ke Merauke. Iya. Nah, jadi awak terpaksa ikut kemana kapal itu pergi. Akad yang membali barang. Iya. Nah, setiap pelabuhan itulah kita menggali. Oke, jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa tentunya, yang membina mental udah ya. Iya. Di kapal berarti ya. Di kapal. Nah, kemudian singkatnya dah hanya sekedar mental ya. Cara berpikir udah kan agak belain, ya kan? Belain mau sampaikan sana ya, karena memang beliau kok ide-idenya luar biasa, ya. Setelah mau mendalami cara berpikirnya, tentu setelah dari kapal tadi, Allah punya mental, kemudian ya cara berhubungan dengan masyarakat gitu deh ya. Nah kemudian sampai udah berbau orang gadang-gadang Jakarta tuh bagaimana ceritanya? Begini, 5 tahun di kapal, ya itu waktu yang cukup panjang itu. Dengan penderitaan, dengan kekerasan. Tapi malam ambo membaca buku. Dari situ ambo sekolah. Iya. Nah, kalau tidak salah selama 5 tahun itu ya sekitar 1000 buku atau ambo baca. Masya Allah. Dari berbagai bidang. Dia kecintaan ilmu pengetahuan. Iya. Ambo ingin sekolah. Iya. Tapi waktu, biaya, kesempatan ya, tidak ada yang. Iya. Kalau 1000 buku tuh lapor profesor tuh mah. Jadi namanya itu tanpa pengetahuan. Iya. Sepakat. Mungkin orang. Sepakat. Tanpa pengetahuan tidak mungkin dunia dikuasai ya. Nah, tak karena pulau alam tak kambang jadi guru. Itulah guru ambo. Bilang ambo diledek kawan-kawan. Kok aja bentuk orang ujian besok. Padahal dia kecintaan ya, jo ilmu ya. Udah dia jo ilmu udah ya. Ya nanti ambo akan bahas sudah membuat buku satu-satunya dan layak udah ini ya. Dia kecintaan beliau di buku tadi. Nah, kemudian setelah 5 tahun ya di atas kapal yang membina mental udah, membina segala-gala gitu ya. Nah, kemudian sampai setelah itu setelah 5 tahun itu tahun 75 ya. Ambo berpikir ya, kalau di kapal kode kehidupannya keras ganas, lama gue diri ambo tuh agak seketik brutal. Ya betul. Gak kenal takut lagi. Ya. Dan itu berbahaya. Nah ambo tinggalkan kapal. Nah dan di Jakarta karena awak lah banyak kawan-kawan ada pulau piti seketik. Dan ambo menggalih ke Singapura sampai ke Hong Kong membeli merek-merek baju. Oh iya. Timbul ide itu dari surang atau mencontoh orang lain? Enggak, ambo jalan-jalan ke Tanah Abang. Ayo ke garmen ya. Jadi 5 kali merek kok kurang Cina mana? Kok ambil contoh karena sudah Maya. Jadi dicari kok ada kebutuhan. Kamu merek tembak ya, Levi's, macam-macam ya. Dan itu di lokal enggak ada. Enggak boleh diproduksi. Itu yang ambo balik ke Singapura, tidak ada di Singapura. Ambo balik ke Hong Kong. Iya. Udah ke Hong Kong. Hong Kong, peninsula di Peking Road. Itu ide sendiri, biaya sendiri. Iya. Ya deh. Nah, jadi setelah itu ambo tekuni pulau 3 tahun bolak balik tuh. Nah sampai ke Malaysia bagai. Nah itu. Nah, jadi konsumen merek-merek itu semakin kurang karena lahan do pabrik nasional label dibanding utara di Jakarta. Kita bisa membuat. Nah sebagian besar langganan ambo itu kembali ke Sinan. Nah ambo stop lah jual-jual merek. Iya. Kemudian seterusnya? Nah setelah itu di awak lah biasa menjual merek ke pabrik-pabrik garmen, home industri ya. Nah ambo terpikir, ambo terjun ke garmen dengan 28 buah mesin yang memproduksi celana jeans dan lokasinya di Jalan Tebet Barat Ampe. Itu ide sendiri? Ide sendiri? Guru ambo tadi
Cuman buku itulah. Oh, ya artinya dari sendiri ya. Iya. Pembiayaan Mbak ada? Nah, kan waktu balik ke Amerika kemarin ada bikin. Ada hasil mesin tadi itu. Iya. Buat garmen. 28 mesin kong. Dan 8 balik awak punya, dan 10 tang. Oh gitu. Ya tapi tetap hasil karya sendiri ya. Iya. Nah, kemudian batu perjalanannya. Jadi aku jalan lah membuat celana blue jean. Iya. Nah, itu ada merek Coca-Cola, Esprit. Iya. Tapi yang laku tetap aja Levi's. Iya. Nah, jadi zaman dulu itu alun seketat kini lah ya. Alun ya. Nah, kemudian jadi dalam perjalanan aku banyak suka bergaul ya. Iya. Gitu. Bersosial, banyak kawan-kawan, pabrik ketek kok diserahkan ke adik. Iya. Nah, kamu cuman memasarkan dan sisi produksi mau nak pegang lagi. Iya. Nah, karena waktu ambo berpikir dalam kehidupan yang paling penting bukan PT, tetapi adalah nyali dan kemampuan berkomunikasi. Tolong ya. Di garis bawah ya, di Udauni terutama di anak muda-muda. Nyali dan kemampuan berkomunikasi. Ya, terus dah. Jadi kamu nyali dari kapal lah, kemampuan berkomunikasi. Kebetulan dia banyak membaca, itu pandai mengerti. Banyak perbendaharaan. Banyak perbendaharaan. Bahasa. Dari situlah Ambo belajar. Tapi yang namanya baca buku itu tetap. Tentu ditambah aja buku. Meningkatkan intelektual ya. Jadi dengan nyali tadi, kemampuan komunikasi ado. Nah, Ambo berusaha mendekatkan diri dengan DPR. Ya, birokrat ya. Terus? Nah, salah satu contoh DPRD di DKI ada perda yang namanya kalau pengusaha besar membangun mall itu harus dialokasikan minimal 20% untuk UMKM. Maka itu namanya pengusaha golongan ekonomi lemah. Kalau singkat? Dan pegal. Dan itu tidak pernah dibuka ya karena si apa tuh nggak tahu kan, orang nggak tahu kan, apa tahu. Ambo datanglah. Ke menuntut hak lah ya. Menuntut hak ya. Ambo berdasarkan kopi perda tuh, Ambo pai ke mall-mall, nggak nyapi doh. Tidak ada itu implementasinya. Nah, 2-3 mall Ambo datangi termasuk Duta Merlin atau Plaza, Gajah Mada Plaza, nyotula. Nah, Ambo pai manamui Wagub waktu itu Pak Asmawi Manap. Nah, itu ini Pak persoalan kami dari pengusaha golongan ekonomi lemah. Nah, secara kebetulan yang home industri kok kebanyakan orang-orang Betawi. Nah, orang kampungnya Pak Asmawi Manap. Oh, ini ada bagus. Untuk memajukan pegal ini. Pedagang. Apa kesulitannya? Kami kesulitan di pemasaran, Pak. Nah, jadi di pemasaran ini ada perda, Pak. Pada pengembang itu tidak mengakui perda hak sesuai perda. Nah, saya minta bantuan Bapak. Oh iya, mau mana aja. Ini aku catat ya. Karena kelincahan cara berpikir dari Uda yang tak semua orang mampu ya. Artinya udah tahu selah itu ya. Sehingga yang 20% itu tadi dituntut. Udah menuntut kan, kawan-kawan untuk diimplementasikan, kan gitu maksudnya kan? Itu Pak terbukti dah. Ambo desa. Ya ini kan hak kalian, kenapa nggak diminta? Mereka nggak mau, Pak. Nggak mungkin lah kami ribut-ribut di situ. Mohon bantuan Bapak. Oke, minggu depan kita turun. Turunlah kami. Pak Asmawi Manap, ada stafnya 3 orang, boleh 5 orang. Mengatakan pertama dulu. Betul. Nah, manajernya namanya Pak orang Malaysia. Apa nih Pak Herman? Ya, dengar aja nih dari Pak Asmawi Manap. Ambo jalan kayaknya kan? Pucek ya. Sebulan saya itu kami dapat sampai 600 meter di situ tuh. Kebetulan sampai itu bekas ditempati Pak Latif Sarina. Latif. Sampai 2 tahun. Nah, itu kan sampai 600 meter. Itu kalau mau cari itu bukan hanya ide ya, perjuangan udah ya untuk kawan-kawan ya. Terus pengabdian sosial udah ke orang banyak gitu kan. Iyalah. Oke, tarik. Kita nggak bisa hidup sendiri dong. Iya betul. Jadi kita harus peduli dengan teman seprofesi. Itu di sana ya, kiprah dalam peduli. Ya, itu yang dibuat deh. Ditangkap macan lah. Ayo berjemaah ya. Harus berjemaah ya tuh. Akhirnya
dengan gigihnya Ambo bantu itu, orang-orang Betawi mengangkat Ambo jadi ketua Asosiasi Industri Kecil DKI. Ya. Tahun berapa dah? Itu tahun 81. 81 sudah awal mengkondisikan komunitas pedagang kecil ya. Terus? Nah, setelah itu tahun 81 ya, terbentuklah Asosiasi Industri DKI yang mayoritas anggotanya orang Betawi, namun orang Minang. Nah, mereka tunjuk karena cocok Bapak bisa memperjuangkan. Dari situlah Ambo melahirkan Pasar Cipulir. Nah, mengadu ke. Jadi Pasar Cipulir itu kreativitas sudah tuh, ya kawan-kawan. Ikut melahirkan. Iya. Jadi sempat udah jadi orang coga waktu itu ya? Enggak, udah kalah coga deh. Ini udah nyali loh. Saya jelek-jelek orang kalau nyo punya nyali pasti coga. Gagal ya. Nyali tak ada ya puyu lah itu. Jadi kiprah itu kan kiprah itu. Nah, awak di terapi Jawa Katu ya. Tapi ini luar biasa ya. Prinsip tadi dan jadi pegang udah tadi itu dan nyali kemampuan berkomunikasi. Jadi itu pesan yang harus dipegang teguh di generasi muda ya. Kalau untuk menjadi orang hebat tuh harus bernyali dan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan atau komunikasi ya. Nah, setelah udah berbau jo pejabat-pejabat, kemudian memimpin komunitas tadi itu ya, tentu udah dikenal banyak di kawan-kawan di pasar-pasar ya. Nah, setelah hamba mengakomodir ya. Home Industri DKI yang anggotanya 9 balai sentra 2.300 orang. Masya Allah. Dengan bermacam-macam produksi, termasuk kotak surek. Jadi singkat cerita, persoalan home industri adalah tempat pemasaran. Nah, maka lahirlah Cipulir. Ambo datangi wali kota Jakarta Selatan begitu Pak. Nggak ada anggaran, oke buat kajang aja dulu Pak. Nyali terus. Ya kan, kamu berpikir ya, karena dari buku tadi, setiap pejabat pemerintah, dia harus menjadi pelayakut. Tapi yang memperjuangkannya harus punya nyali. Harus itu. Nah itu. Nah, awak harus minta. Iya. Tidak melanggar kan? Enggak. Karena ada dasarnya, ada alehnya gitu. Iya. Nah tadi? Jadi dengan bentuk itu kan. Iya. Nah, jadi resikonya usaha awak tinggal. Iya. Memimpin tadi ya, memperjuangkan itu ya. Tapi kamu ada kebahagiaan. Yes, betul. Hidup kepuasan. Kau pasar orang kayak ya. Hidup tidak perlu tayuang. Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Waduh, luar biasa tuh ya. Itu Ambo pegang teguh. Malam dijadikan bantas, siang dijadikan tungkek. Harus bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang banyak. Karena hidup itu karma. Dan ini yang diridhoi Tuhan. Iya betul. Yang udah lakukan selama kau. Sampai kini umur 75. Iya. Baik. Oke, udah ini ya. Itulah dapat gambaran awak ya. Kiprah sosok memang tidak bisa dengan sejam Jodo Malano ndak ya. Tapi Iko sebagai gambaran sosok beliau yang punya komitmen diri terhadap itu yang sabuk tadi Naduo tadi itu punya nyali dan kemampuan berkomunikasi yang seluruhnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu kita pegang. Baik, kita break sejenak ya, kita bagi kesempatan untuk cuplikan lagu Marke Raso, Salam Sayo Sakato. Marakek Razo Podcast. Ini sahabat Marke Raso di mana saja berada, dan kita sama-sama dengar tadi sosok ada Herman Melano dalam perjalanan kiprahnya ya, dan di separuh perjalanan saja lah dapat gambaran bahwa menjadi orang hebat gitu ya. Dan beliau adalah sama kita paham suami dari Unituti Melano ya. Dan sama-sama tuh ya, watak kiprahnya sama-sama, orang yang berbuat untuk orang banyak ya, orang yang bersosial gitu ya. Nah, jadi sambil berusaha
dan namanya berhubungan dengan orang banyak, ya, menjadi manusia yang terbaik, ya, untuk bermanfaat untuk orang banyak, tetap sampai kini beliau lakukan. Dah, Ya. organisasi, ya, Uni organisasi. Kemudian apalagi udah, ya, Ambo tahu sangat lah ya. Bah, kalau istilah Ambo dulu itu dapet agak dua lagi model darman gua aja bukan ya. Iko selesai urusan gua. Kenapa? Tak semua orang yang mau berbagi. Nah, tipe udah tuh kalau bagi Ambo membuat acara tuh bukan hanya sekedar ide, ya. Dari ide, ya, Sosok Melano memunculkan acara bukan hanya ikut mendampingi, biaya pun udah dampingi. Nah, itu yang menjadi alasan bagi Ambo, Sosok Melano, bagi Ambo ya sebagai guru ya. Mungkin dia sebagian orang tidak cocok, barangkali itu sah-sah saja. Tapi cara salah satu guru bagi Ambo itu. Nah, udah mencari generasi muda kini tuh, Mbak Am, udah cengeh atau Mbak Am? Kalau generasi muda awak kini, itu maaf ya, agak cengeng gitu ya. Cengeng. Tidak mau terjun. Iya. Karena mungkin pasti tidak gigih ya. Tidak gigih. Gitu. Bantu udah tadi menolong orang gaek tadi itu, ya. Padahal udah nantongga ya. Kalau nantongga, iya, anak tongga itu kan cengeng biasanya kan. Nah, terus? Jadi anak-anak kini ini lah dapat fasilitas dari Bang Gaek. Betul. Itu bagi yang mampu. Iya. Nah, bagi yang kurang mampu, fasilitas ndak ada, indak nyali ketek pulo, kemampuan komunikasi ndak ada, ya nggak bisa maju. Tuh, ya. Tuh. Jadi itu menjadi catatan. Ya. Dan perlu menjadi pegangan dari generasi muda gitu kan. Ambo ingin nanti ya namanya vote iko, ya, itu bisa dicari dari nama muda-muda bahwa butuh kegigihan gitu ya. Ya, jadi ke depan udah ingin generasi muda tuh, Pak. Begini, agak Ambo menyimpang seketek ya. Ambo ada di Jepang, di Kobe University, mendengar sebuah ceramah, Ambo didampingi konsulat ya, dalam bahasa Inggris Ambo kan kurang bisa. Nah, itu ada seorang Profesor Isujima, seorang ahli. Iya. Nah, beliau membahas 3 golongan darah. Ya, boleh. Nah, 3 golongan darah ini menentukan karakter seseorang. Boleh. Nah, jadi kalau golongan darah O umpamanya, golongan darah O kan. Nah, orang golongan darah O kok, iko harus jadi marketing. Nah, kalau umpamanya dusana awak dan mudah-mudahan ingin membuat perusahaan gitu ya. Dan golongan darah kok penting banget. Betul. Karena disinilah sisi siainya. Ada kajiannya itu ya. Di mana harus tempatkan. Nggak usah pakai pengalaman dari mana-mana, nggak usah. Kalau Ambo punya karyawan juga banyak. Cukup pedoman itu saja. Cukup 3. O? Ya, golongan darah O, kamu orang hebat, berani berspekulasi, tidak takut resiko, kamu marketing. Contoh, seluruh pasukan kamikaze di Jepang masuk ke ngecek darah dulu tuh. Cerobong Asok ya. Nah, itu cerita Prof. Sujima ya, masih ingat ya. Itu semua pasukannya bergolongan darah O. Nah, jadi orang kok nggak takut mati. Jangan dilatih di kasur ya, tapi suruhnya menyerang ya. Harus menyerang. Nah, itu kalau ya kriterianya luas, nanti kita bahas selanjutnya. Iya, siap. Kalau golongan darah D dan pemikir. Ya. Kalau ini sekolah, harusnya di arsitek lah. Aku unik ya, tarik. Ada golongan darah A. Golongan darah A kok orangnya tertata rapi dan tidak mau berspekulasi. Orangnya slow. Tidak mau jelimet. Ya, orang ini tidak bakalan kaya. Oh gitu. Ya, tapi dia stabil gitu. Stabil. Tapi kalau orang O, sekarang dia jenderal, besok koral nggak masalah. Iya. Jadi udah ini sahabat Margeraso, salah satu ya kiat ya untuk menentukan orang tuh the right man at the right place, gitu, menempatkan seseorang di tempat yang pas itu berdasarkan darah tuh bisa dicari. Golongan darah bisa dicari gitu ya. Luar biasa itu. Di Jepang sendiri mulai dari tahun 60-an itu sudah diterapkan. Begitu anak itu SD, inilah disekolahkan sesuai jurusan golongan darahnya. Jangan-jangan orang Minangko yang merantau itu sedolah anak. Orang merantau kok lembaga aku ya. Iya. Mungkin banyak yang bergolongan darah. Nekat ya. Iya. Kurang nekat ya. Oke, baik. Baik, udah nih ya.
tentu banyak awak kan ingin tanyakan Yuda Herman ya. Kehidupan beliau yang bagi Ambo sesuatu yang keniscayaan ya. Tapi tentu awak ingin di penghujung acara aku nasihat yang lebih fokus untuk generasi muda sehingga nanti bahas mainan muda-muda ko di sampingan nyali je komunikasi tadi kegigihan beliau tidak cengeng ya, karena beliau kan nantongga ya. Dan muda-muda ndak usah cengeng lah gitu. Terkait jo IT dah. Teknologi anak-anak ini. IT. Iya, teknologi. Apa pendapat udah? Teknologi itu penting ya. Iya. Tapi tidak semua anak muda bisa dibawa ke IT. Iya, betul. Yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneurnya. Entrepreneur. Nah, iya. karena IT itu kan sifatnya bantuan dari perusahaan ya. Tetapi bagaimana menciptakan, mengembangkan daya cipta agar usaha terjadi. Oke. Nah, Iya. Nah, itu bagaimana sih seorang entrepreneur, kalau di Jepang itu namanya carilah kebutuhan. Iya. Dan penuhilah. Iya. Dan di situ adalah sumber uang. Oke. Nah, ada di supermarket ada 42.000 item barang. Betul. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat. Betul. Coba contoh, tiru, kalau perlu palsukan. Ada risetnya ya. Ada. Ya betul ya. Betul. Nah, terakhir udah kan membuat buku ya, seorang yang bukan profesor udah uni ya. Ya. Beliau mengejawantahkan pemikiran, kemudian kiprah beliau, apa yang sudah perbuat ya. Lalu beliau wujudkan dalam sebuah pemikiran itu menjadi buku. Apa judul buku itu? Yang pertama, Selamat Aduo, pedagang membangun pasarnya sendiri. Oke. Jadi ini buku kok boleh menjadi acuan kalau salah Bu, termasuk Sandiaga Uno ya. Itu banyak. Ya, dan di dalam buku itu bisa dijadikan pedoman pegangan bagi pelaku usaha gitu deh ya. Karena pengantarnya orang-orang hebat. Oke. Semangat udah membuat buku itu apa sebenarnya? Membuat buku itu karena membaca buku tadi. Nah, latar belakang udah harus mewujudkan buku itu apa? Ya, biar pemikiran Ambo, pengalaman Ambo yang selama kok bisa Ambo curahkan di dalam buku itu tentu dimodifikasi dengan kalimat-kalimat sesuai kondisi keadaan. keadaan. Ya. Jadi itu yang Bu Sabit tadi, sosok bukannya sembarang sosok gitu ya. Jadi betul-betul adonan ditinggalkan untuk generasi berikut. Dan itu bisa dicari di buku karya Herman Maulana, buku Selamatkan Pasar tradisional. Apalagi kini terkait dengan kondisi terakhir ya, sama-sama paham online offline ya, dan itu menjadi tantangan. Dan online pasar online itu sebetulnya memang biang kerok yang menghabisi UMKM. Untuk mengatasi ini dibutuhkan kebijakan pemerintah. Betul. Teknologi kita tidak bisa. Pemerintah punya kebijakan membatasi agar tidak menghabisi. Untuk melindungi pedagang UMKM. Oke. Itu syarat. Oke. Jadi itu ada keterlibatan hadirnya pemerintah untuk melindungi UMKM. Ya sih mungkin teknologi masih gaptek ya kan? Perlu pemerintah untuk menjembatani sehingga yang namanya teknologi tetap tetap kita terima. Mau tidak mau kita harus hadapi gitu ya. Itu kira-kira. Dan berkali terakhir untuk sahabat Markeraso, ada pesan-pesan? Pesan-pesan kepada warga Minang yang ada di Provinsi Lampung. Di mana saja? Di mana saja berada. Nah, ayo kita kompak. Nah, orang Minang banyak yang seiring tetapi tidak sejalan, terutama di bidang ekonomi. Nah, ke depan ayo kita rubah. Nah, kerjasama adalah sebuah tim. Tanpa tim yang solid, apapun tidak akan bisa berkembang. Ya, kebersamaan, kompak. Kebersamaan itu yang penting. Dan ini yang menjadi titik fokus pertemuan Ambojo Herman sebagai pelaku UMKM, sebagai pesan yang terutama untuk orang awak. Untuk menghadapi ke depannya itu ya. Sekali lagi kekompakan. Kekompakan itu mutlak harus kita laksanakan.
Baik, udah Uni. Terima kasih sekali lagi dah. Ya, salam tuh Uni. Sama-sama. Hadiran Markai Raso Official. Mudah-mudahan Iko menjadi amal jariah untuk udah nanti. Ya, karena pemikiran udah. Kemudian apa ya udah untuk membangkitkan semangat bagi generasi muda yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk kalian. Ya, sama-sama. Ambo minta maaf ke para pendengar. Maklumlah kalimat orang Pasar tidak lama ditelingo. Mohon dimaafkan. Luar biasa. Ya. Dan sebelum itu dah, ambo ingatkan kok nan tak lupa, ambo jago-jagokan kok nanti kalau jangan pernah lupa na 5 waktu sekali lagi. Jangan lupa 5 waktu. Ya. Udah Herman Malano? Siap. Ya, ambo Adam Sekumbang mohon diri dan insyaallah di lain vlog kita bisa bertemu balik di Markai Raso. Salam Markai Raso, dah, ko salam dah. Ya, salam Markai Raso, salam saya Sekato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.